Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Getri Intan Chandra Dewi. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 dan saya juga akan menjelaskan beberapa materi yang akan disampaikan. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 4 yaitu mengenai prosedur penilaian kinerja dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4 dan materi dari masing-masing anggota kelompok yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah Safari Hadi Pranata yang akan menjelaskan mengenai tujuan penilaian kinerja, Kuratul Humairah Ghaffar yang akan menjelaskan mengenai jenis-jenis metode penilaian kinerja, Gabriela Natali Suminto yang akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam penilaian kinerja, lalu Muhammad Andra Brata Sopandi yang akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah Fatwa Mujiadi yang akan menjelaskan mengenai metode evaluasi kinerja. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian prosedur penilaian kinerja menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Rasto, prosedur merupakan istilah berkonotasi dengan urutan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap. Prosedur berisi cara yang spesifikasi untuk melaksanakan suatu aktivitas yang terstruktur. Definisi penilaian kinerja. Menurut Dassler, penilaian kinerja ialah evaluasi kinerja karyawan secara relatif pada waktu sekarang atau waktu yang telah ditetapkan yang dilakukan disesuaikan dengan standar prestasi. Menurut Suprihanto 1998.27, penilaian kinerja ialah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah mengerjakan pekerjaannya masing-masing dengan keseluruhan. Jadi, penilaian kinerja adalah pengevaluasian kerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengkomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan mengenai harapan yang diharapkan oleh pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Penilaian kinerja menitik beratkan pada suatu proses sejauh mana kerja seseorang atau sekelompok orang berguna bagi tujuan yang ada. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok saya. Terima kasih. Kemudian adapun beberapa tujuan dalam penilaian kerja, yakni seperti untuk mengetahui sampai mana batasan karyawan menjalankan pekerjaannya, kemudian memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan. Setelah itu menyusun sasaran pada masa yang akan datang, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Kemudian memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang ditetapkan pada suatu organisasi. Setelah itu membantu pihak manajemen dalam menjalankan pengukuran dan pengawasan yang tepat dan yang lebih akurat atas biaya yang dipakai oleh suatu perusahaan. Setelah itu melakukan identifikasi pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Mungkin dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis metode penilaian kerja menurut Mathis dan Jackson di tahun 2006. Berdasarkan orientasi waktu yang digunakan, penilaian kinerja dibagi menjadi dua, yaitu penilaian kinerja berorientasi masa lalu dan metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Baik, untuk yang pertama adalah metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Metode penilaian kinerja yang berorientasi masa lalu dilakukan berdasarkan masa lalu. Dengan mengevaluasi prestasi kinerja di masa lalu, karyawan dapat memperoleh umpan balik dari upaya-upaya mereka. Umpan balik ini selanjutnya bisa mengarah kepada perbaikan prestasi karyawan tersebut di masa yang akan datang. Kemudian teknik-teknik penilaian ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada skala peringkat, penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu. Yang kedua ada daftar pertanyaan. Metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada metode dengan pilihan terarah. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif.
Yang keempat ada metode peristiwa kritis. Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilai atas perilaku karyawan yang sangat kritis, seperti sangat baik dan sangat buruk. Yang kelima ada metode catatan prestasi. Ini berkaitan erat juga dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan oleh para profesional. Yang keenam ada skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku. Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu. Yang ketujuh ada metode peninjauan lapangan. Penilai turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari sumber daya manusia atau spesialis SDM guna mendapatkan informasi dari atasan langsung perihal prestasi karyawannya. Yang kedelapan ada tes dan observasi prestasi kerja. Berdasarkan pertimbangan dan keterbatasan, penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian kinerja berorientasi masa depan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan berfokus pada kinerja masa mendatang dengan mengevaluasi potensi karyawan atau menetapkan sasaran kinerja di masa mendatang secara bersama-sama antara pimpinan dengan karyawan. Metode penilaian kinerja berorientasi masa depan mencakup yang pertama adalah penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Yang kedua, ada manajemen berdasarkan sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran merupakan satu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja karyawan secara individu di waktu yang akan datang. Yang ketiga, ada implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO atau Management by Objective. MBO digunakan untuk menilai kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. Yang keempat, ada penilaian dengan psikolog. Penilaian dengan menggunakan psikolog untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja di masa lalu. Yang kelima, ada pusat penilaian. Penilaian ini sebagai suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang tertumpu pada beragam tipe evaluasi dengan beragam penilai. Pusat-pusat penilaian sebagai bentuk standar bekerja yang bertumpu pada tipe-tipe evaluasi dan nilai-nilai ganda. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam penilaian kinerja. Yang pertama, ada bias penilai. Bias penilai merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si penilai. Contoh, orang yang tidak dinilai memiliki kualitas yang baik, namun karena memiliki nilai yang unggul, contohnya pada usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, atau kedekatan dengan pimpinan, sehingga membuat si penilai harus memberikan nilai yang lebih. Manajemen perlu menghilangkan bias-bias pengawas terhadap individu bawahan atau menangkal bias tersebut selama proses penilaian. Yang kedua, halo effect. Halo effect merupakan opini pribadi atau subjektivitas penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang sesaat. Masalah ini sering meringankan atau memberatkan ketika para penilai harus menilai karakter kepribadian teman-teman mereka sendiri atau menilai seseorang yang tidak mereka sukai. Yang ketiga, ada central tendency. Central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Penilaian yang dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerja. Hal ini terjadi karena kurang adanya keakraban antara penilai dan yang dinilai. Yang keempat, ada liensi atau kelunakan. Liensi adalah penilaian yang diberikan terlalu mudah dengan memberikan nilai yang terlalu tinggi kepada yang dinilai. Bias kemurahan hati ini seperti itu tidak dikehendaki karena hasilnya para pegawai bakal terlihat lebih dari kenyataan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kekurangan keakuratan penilaian ini mengarah kepada perputaran para pegawai yang pindah ke organisasi lain yang sanggup menilai kinerja mereka secara akurat dan memberikan mereka pengakuan yang mendasar. Yang kelima, ada strictness atau keketatan. Strictness adalah penilaian kinerja yang dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilaian akan memberikan penilaian
yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa kinerja di atas rata-rata. Bias-bias keketatan dan kemurahan hati ini dapat dikendalikan atau dihitung dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengakomodirkan nilai-nilai ke dalam distribusi yang dipaksakan, di mana bawahan-bawahan dibagi menurut distribusi nomor. Atau yang kedua, dengan mengurangi ambiguitas skala-skala penilaian itu sendiri. Pengurangan ambiguitas ini dilakukan dengan memperbaiki definisi-definisi dari dimensi-dimensi dan menyediakan definisi-definisi untuk berbagai poin skala. Yang ketiga ada resensi. Resensi adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu, atau penilaian ini biasanya dilakukan hanya pada saat yang dianggap tim penilai saat yang tepat untuk dilakukan penilaian, sehingga penilaian ini tidak dilakukan secara teratur dan rutin, melainkan sesempatnya tim penilai melakukan penilaian. Akibatnya, penilaian ini akan sulit menetapkan karyawan potensial atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Andra Barata Spandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan evaluasi kinerja, yang dimana tujuan evaluasi kinerja yang pertama adalah evaluasi kinerja bisa menjadi medium untuk meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Melalui evaluasi, setiap karyawan dapat penerangan serta tujuan baru untuk melakukan hal yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga hal ini dapat menjadi acuan untuk karyawan ke depannya untuk melakukan hal yang lebih baik dan akan berdampak pada perusahaan secara tidak langsung, sehingga setiap karyawan yang telah diberi evaluasi dapat mengetahui apa yang harus dia lakukan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada evaluasi kinerja bisa memberikan peluang besar bagi karyawan untuk bercerita tentang apa saja hal yang bisa dirubah atau bisa diperbaiki di dalam perusahaan. Loyalitas terhadap karyawan atau apresiasi terhadap karyawan itu penting bagi setiap perusahaan, sehingga kita dapat memonitoring karyawan tentang kinerja yang dilakukan serta apa saja yang dapat menjadi masukan untuk perusahaan ke depannya melalui karyawan yang secara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan aktivitas perusahaan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja mampu memberikan pengakuan hasil kerja dari setiap karyawan khususnya yang berprestasi. Dalam hal ini, evaluasi juga dimaksudkan untuk dapat menilai setiap karyawan yang memberikan hasil lebih atau berprestasi dalam kinerjanya terhadap perusahaan, sehingga perusahaan dapat memberikan reward kepada karyawan tersebut dan memacu atau memotivasi karyawan lain untuk dapat memberikan hasil yang lebih terhadap perusahaan. Lalu yang keempat ada evaluasi kinerja bisa membuat karyawan tahu akan potensinya. Setiap evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja membuat karyawan tahu akan hal-hal yang telah dia lakukannya apakah baik atau buruk bagi perusahaan tersebut, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas daripada karyawan secara berangsur atau berterus. Hal ini juga berdampak besar terhadap perusahaan yang dimana dapat meningkatkan kualitas dari setiap karyawannya itu sendiri. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja juga bisa melihat lebih dalam terhadap strategi yang telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan setiap evaluasi yang dilakukan kita dapat menimbang kelemahan serta kelebihan yang kita lakukan pada strategi sebelumnya dan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, sehingga kita akan tahu mana yang tepat dan mana yang buruk tentang strategi yang kita susun dan akan kita lakukan untuk kedepannya. Mungkin sekian, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fatwa. Terima kasih.
Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja perusahaan Anda. Untuk yang pertama yaitu menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung seberapa banyak produk yang dapat dibuat oleh karyawan Anda dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk yang kedua yaitu meminta tanggapan pihak internal perusahaan. Dalam metode ini, Anda dituntut untuk bertanya dengan sejumlah pihak internal, baik itu atasan, sesama pekerja maupun bawahan. Dan untuk yang ketiga yaitu meminta tanggapan pelanggan. Metode ini dibilang cukup sederhana. Anda hanya perlu membuat survei khusus tentang kepuasan dari pelanggan Anda terhadap produk yang Anda buat. Dan untuk yang keempat yaitu mengukur evaluasi kinerja dari efektivitas waktu. Selain kualitas dan kuantitas, efektivitas waktu juga menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja seorang karyawan. Adapun cara melakukannya adalah dengan menghitung seberapa cepat karyawan Anda mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh perusahaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan untuk yang terakhir yaitu mengukur evaluasi kinerja dari antusiasme karyawan. Dalam metode ini, cobalah Anda mengukur kembali sejauh mana antusiasme karyawan Anda terhadap pekerjaan atau perusahaan Anda. Semakin tinggi antusiasme, maka semakin tinggi pula kinerja dari karyawan Anda. Dan sebaliknya, jika antusiasme karyawan Anda kurang, maka kualitas dari produk Anda juga akan berkurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi, dari materi yang telah disampaikan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan oleh pengawas sehingga dapat memahami antara yang satu dengan yang lainnya. Penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk melakukan identifikasi kemampuan organisasi dan juga karyawan, melakukan analisa kemampuan individual karyawan, menyusun sasaran pada masa yang akan datang, dan melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. Terdapat juga beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam melakukan penilaian kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian dilakukan untuk mengetahui hasil kerja karyawan dan juga organisasi. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan karyawan dan juga perusahaan. Sekian dari materi yang dapat dijelaskan oleh kelompok 4. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau dalam pengucapan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.